Gadis cantik ini sedang berjalan, bro. Tapi tiba-tiba preman hidung besar, bukan hidung belangnya, hahaha, tergiur melihat kesisian tubuh si gadis. Dia pun pura-pura sakit agar bisa diobati oleh gadis itu dan macam-macam dengannya, bro. Temannya pun yang mengetahui maksudnya langsung menelepon si gadis cantik. Dan ketika gadis itu mengangkatnya, preman itu mengatakan kalau temannya lagi sakit dan perlu diobati. Namun tanpa mengetahui niat bejat mereka, gadis cantik ini pun mengiyakannya aja, bro. Lalu dia pergi bersama si abang, tetapi si abang heran melihat rumahnya karena begitu banyak preman di sana. Lalu si gadis mulai mengobatinya, bro, sedangkan pria itu pura-pura sakit. Namun ketika si gadis mulai memeriksanya, preman itu malah keenaan. Kepalanya dipenuhi dengan pikiran kotor seperti tampangnya, hahaha. Dan saat si gadis mengambil sesuatu, preman itu melihat tubuhnya. Bahkan dia ingin menyentuhnya. Melihatnya, si gadis langsung refleks. Dia menangkap tangannya dan memitingnya. Kemudian memutar urat punggungnya, bro. Si gadis pun sangat marah. Dia menceramahi preman itu, lalu pergi meninggalkan si preman dalam keadaan kesakitan. Wow, wanita jago, wanita, bro, hahaha. Dan tak lama kemudian para preman itu dengan sebuah mobil mendatangi rumah si gadis. Sebab preman itu sudah sangat kesakitan. Dia ingin disembuhkan lagi oleh si gadis. Mereka pun menunggu di luar rumahnya, bro. Setelah beberapa saat, akhirnya si abang dan gadis itu pun datang. Preman itu pun langsung meminta tolong kepada si gadis untuk menyembuhkan bosnya kembali. Melihat si gadis yang berjalan, si abang pun merasa heran, bro, karena dia belum tahu kejadian yang sebenarnya. Preman ini pun memohon kepada si gadis untuk menyehatkan tubuhnya lagi. Namun si gadis mengusirnya, bro. Itu pelajaran buatmu karena berani mau melecehkanku. Ternyata pembicaraan itu didengarkan oleh si abang, bro. Dia jadi tahu kalau mereka akan melecehkan si gadis. Seketika itu juga wajah si abang langsung berubah karena dia sangat marah. Dengan sepeda motornya, si abang mengejar mereka yang telah pergi. Secepat mungkin dia mengendarainya agar bisa menyusul mereka. Lalu dengan kerennya si abang menghentikan motornya di depan mereka sehingga mereka terkejut dan menabrak. Melihat si abang, para preman itu pun langsung turun, bro. Namun kembaranku itu tidak gentar. Sambil bergaya dia menantang mereka. Tapi preman ini sok jago, bro. Dia malah mengancam si abang. Lalu tepuk. Dia ditampar hingga terhempas bersamaan. Ada yang menyerang lagi, namun si abang menendangnya hingga jungkir balik. Wadidaw, keren-keren, bro. Hahaha. Para preman maju lagi, namun dalam sekejap si abang meratakan mereka semua. Dengan jurus tendangan putarannya, mereka dijatuhkan. Ternyata orang-orang merekam aksi si abang lagi, bro. Dia sudah sangat marah. Preman itu dipukul dan ditendang hingga terhempas. Kemudian bos preman itu pun ditariknya dengan sangat keras, dibantingkannya. Tak diberi ampun, penjahat itu pun dibuatnya berdiri. Setelah itu ditendangnya sehingga penjahat itu melayang jauh, terhempas dan terguling-guling, bro. Penjahat itu pun sangat marah. Dia berdiri ingin menyerang si abang. Tapi tiba-tiba dia berhenti karena kebingungan, sakitnya telah hilang. Dia menggoyangkan tubuhnya, bro, karena sudah sehat. Dia jadi senang. Bahkan saking senangnya si gembel itu malah joget-joget di depan si abang. Tapi tiba-tiba dia dihajar lagi oleh si abang. Dan ternyata video si abang ini ditonton oleh adik si gadis, bro. Adiknya itu pun memberitahukannya. Lalu si gadis menontonnya. Dia melihat penjahat yang berani melecehkannya ditendang oleh si abang dengan sangat keras hingga tepar. Kemudian dengan sangat marah si abang mendatanginya, bro, sembari mengatakan, "Hei, jangan pernah kau berpikir lagi untuk melecehkan atau mendekati gadis itu. Kalau kau berani, aku akan menghabisimu saat itu juga." Si gadis tersenyum melihat si abang yang mengatakan dia adalah kekasihku. Lalu menendang seorang pria hingga terhempas lagi. Setelah itu si abang pergi dengan gaya yang sangat keren. Wow, 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 so sweet, bro. Hahaha. Sedangkan si gadis yang mendengarkannya, dia jadi kesemsem, bro. Kemudian dengan hati berbunga-bunga, dia pun menelepon si abang. Melihatnya, si abang pun langsung mengangkatnya, bro. Gadis itu mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendengarnya, si abang pun jadi grogi dan pura-pura tidak tahu maksudnya. Tapi tiba-tiba si gadis mengatakan I love you. Apa? Coba katakan lagi. Dan secara perlahan si gadis mengatakan I love you martubi-tubi, abang. Hahaha. Mantap, bro. Mendengarnya si abang pun sangat bahagia karena mereka telah jadian. Hahaha. Para polisi sedang razia, bro. Tak lama kemudian si abang pun datang. Dia akan diperiksa juga. Tapi ketika ayah si gadis melihatnya, dia pun memanggilnya. Si abang ketakutan, tapi untungnya bapak itu mengira si abang tidak minum. Dia menyuruhnya pergi. Melihatnya, si abang pun jadi lega. Dia menghembuskan napasnya. Namun napasnya itu terdeteksi oleh alat mereka sehingga dia ketahuan minum. Melihatnya, polisi ini pun melaporkan kepada ayah si gadis kalau si abang telah minum. Mendengarkannya, bapak itu pun heran, bro. Dia langsung berjalan mendekati si abang tampan. Dia masih belum percaya kalau si abang minum. Namun setelah melihat alatnya, dia terkejut, bro.
Merasa tak yakin, bapak itu bertanya lagi kepada si abang. Si abang ingin menjawabnya, tapi tiba-tiba teman bapak itu datang dan memberitahu kalau si abang dari dulu adalah seorang pemabuk, bro. Tapi lebih sialnya lagi, si gadis cantik ternyata ada di belakang mereka. Dia terkejut juga mendengarkan perkataan polisi itu. Lalu dengan rasa kecewa, secara perlahan si gadis mendekati si abang, bro. Dia langsung berhenti di hadapan si abang. Melihatnya, si abang pun kagetnya setengah mati. Gadis itu bertanya, apakah kau betul seorang pemabuk? Si abang ingin menjelaskan, tapi si gadis menutup hidungnya gara-gara bau miras, bro. Merasakan hal itu, si gadis mengatakan lagi, ikatan sepasang kekasih berdasarkan kepercayaan. Tapi jika kepercayaan itu hancur, maka hubungan mereka juga hancur. Si abang ingin menjelaskannya, tapi si gadis tidak mau mendengarkannya, bro. Ini sudah berakhir. Kita putus sekarang. Tanpa mendengarkan si abang, dia memutuskannya di hadapan semua orang, bro. Waduh, sakit, bro. Lalu keesokan harinya si abang memikirkan sesuatu untuk si gadis. Sedangkan di tempat si gadis, tiba-tiba dia mendapatkan telepon, bro. Ternyata yang menelepon adalah seseorang yang sedang sakit, ingin diobati oleh si gadis. Dan tak lama kemudian, si gadis pun pergi ke sana, bro. Secara perlahan dia memasuki rumah itu dan bertanya, siapa yang sakit, Pak? Saya, nak, kata si bapak. Emang apanya yang sakit, Pak? Perut saya, itu lutut bodoh, kata istrinya. Bapak itu pun jadi malu, hahaha. Kemudian bapak itu menawarkan minuman kepada si gadis dan memaksanya. Lalu dia memanggil seseorang untuk mengantar minum, bro. Dan ketika gadis cantik itu duduk, ternyata yang mengantar minumannya adalah si abang tampan. Semua ini adalah rencana si abang, bro. Tapi melihatnya, gadis itu jadi marah. Dia tidak ingin bertemu dengan si abang. Setelah itu dia langsung pergi. Tapi si abang tetap terus mengejarnya, bro. Ketika si gadis sudah naik motornya, si abang mencari jalan pintas lalu mencegatnya. Dengan wajah gantengnya, si abang menyuruhnya berhenti. Melihat si gadis yang kesal, si abang bertanya, apa salahku? Jelas kau salah. Kemudian dengan bersabar si abang mengatakan, aku tak pernah memberitahumu kalau aku minum. Tapi aku juga tak pernah berjanji padamu kalau aku tidak akan minum. Tapi kau membohongiku. Aku memang peminum dari dulu. Tapi asal kau tahu, karakterku tidak buruk. Gadis itu pun terdiam, bro. Coba kau ingat ketika aku bersamamu. Apakah aku pernah menyentuhmu? Atau melewati semua batas-batasku padamu? Itu semua tidak pernah kulakukan. Karena aku sangat mencintaimu. Tapi gadis itu tak peduli, bro. Dia tetap pergi meninggalkan si abang seorang diri. Sedangkan si abang hanya bisa terdiam melihatnya. Namun setelah di rumah, gadis itu selalu terbayang-bayang perkataan si abang tampan. Gini nih kalau cewek, susah ditebak. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Betul nggak, Kak? Ayo ngaku. Hahaha. Dan akhirnya si gadis pun datangi si abang ke tempat kerjanya, bro. Dia sangat terkejut karena melihat si abang bekerja di toko miras. Tapi dia berusaha sabar dan mengambil handphonenya, lalu menelepon si abang. Kemudian si abang keluar dengan wajah gembiranya, bro. Namun gadis itu pura-pura jutek. Ya biasalah, kalau langsung kan malu. Hahaha. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi jalan-jalan, bro. Si abang pun sangat bahagia. Tapi pertanyaannya, kira-kira bajai-bajai di belakang itu dibayar berapa ya, bro? Kok mau aja ngekori mereka berdua? Hahaha, kocak, bro. Akan tetapi tiba-tiba penjahat di toko miras yang dihajar si abang kemarin melihat mereka. Dengan sangat marah, penjahat itu langsung mengejar si abang. Sedangkan si abang dan gadis itu masih santai berjalan tanpa mengetahui ada bahaya di belakangnya. Secepat mungkin penjahat itu mengendarai mobilnya, bro. Mereka ingin menabrak si abang. Tetapi tiba-tiba ada bus yang memutar jalan. Sehingga mobil penjahat itu pun terhenti. Lalu dengan kesal penjahat itu turun dari mobilnya untuk melihat si abang. Tapi si abang sudah tidak ada lagi. Penjahat itu pun jadi marah, bro. Wadidaw, semakin seru dan seru ceritanya ini, bro. Ayah si gadis cantik ini ingin menjodohkan anaknya kepada orang lain, bro. Gadis itu pun terkejut mendengarkannya, lalu dia memanggil ayahnya. Belum lagi dia bicara, ayahnya sudah menghentikannya. Ayahnya tidak mau mendengarkannya, bro. Dia mendatangi si gadis sembari mengatakan, aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Dia adalah seorang pemabuk. Bagaimana kau bisa mencintai seorang pemabuk seperti dia? Kalian adalah orang yang berbeda. Hubungan kalian tak akan pernah bersatu. Kau mengerti hal itu kan? Ujar ayah si gadis dengan sangat kesal, bro. Setelah mendengarkannya, gadis itu pun pergi sambil menangis. Sedangkan di tempat lain terlihat beberapa mobil datang ke rumah si abang, bro. Ternyata mereka adalah preman yang dihajar oleh si abang kemarin. Kali ini mereka sama bosnya. Penjahat ini tak terima, bro. Anak buahnya telah dihajar oleh si abang. Dia ingin bertemu dengannya. Namun mengingat ancaman si abang yang kemarin, para preman itu pun ketakutan. Mereka tak berani masuk. Oleh sebab itu bosnya menyuruh mereka menunggu di mobil saja. Mereka pun langsung
masuk mobil bro. Sedangkan penjahat ini dengan tatapan yang tajam dia langsung berjalan masuk ke rumah si abang. Tapi tiba-tiba debus, dia melayang keluar lagi. Hahaha, berani macam-macam dia. Abang tampan itu bos, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Melihat kemarahan si abang, preman itu pun tak berani keluar bro. Mereka hanya diam melihat bosnya dihajar habis-habisan sama si abang tampan. Namun saat si abang menghajar penjahat itu, tiba-tiba si gadis pun datang. Dia hanya terdiam melihat kebrutalan si abang bro. Tanpa kata sedikit pun, secara bertubi-tubi penjahat itu dihajar dan dihantam oleh si abang. Sehingga penjahat itu pun kabur ketakutan. Dia langsung naik mobilnya dan pergi dari sana bro. Si abang sangat marah karena mereka kemarin berani melecehkan gadis pujaan hatinya. Dan tanpa mengetahui keberadaan si gadis, si abang meminum mirasnya itu bro. Dia tidak menyadari kalau kekasihnya itu sedang melihatnya dan mulai berjalan mendekatinya. Sedangkan gadis itu dia menangis bro. Dia berharap si abang berhenti minum, tetapi nyatanya masih minum. Dan saat si abang melihatnya, dia pun sangat terkejut karena gadis itu menatapnya dengan tatapan yang tajam. Dia ingin menjelaskannya, tetapi si gadis menghentikannya sembari mengatakan, "Aku percaya padamu, kau akan berhenti minum karena cinta kita. Tapi aku salah. Ternyata kau memang tidak bisa berubah. Dan kau memang tidak mencintaiku. Mencintai bukan hidup dengan orang itu saja, tapi siap berkorban juga untuknya. Hanya berhenti minum untukku saja kau tak bisa." Si abang ingin menjelaskannya lagi, tapi si gadis malah membentaknya bro. "Mulai dari sekarang jangan pernah temui aku lagi. Sekarang kita benar-benar putus dan aku sudah tidak ingin lagi bertemu denganmu. Karena aku sudah sangat membencimu." Si abang pun terkejut mendengarkannya bro. Berulang kali gadis itu mengatakan, "Aku benci kau," kepada si abang. Kemudian dalam keadaan menangis, gadis itu pun pergi meninggalkan si abang. Sedangkan si abang dia hanya terdiam melihat kepergian kekasihnya itu bro. Dia sangat sedih. Hatinya sangat hancur. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena gadis pujaan hatinya telah pergi meninggalkannya bro. Sedangkan si abang sangat mencintainya. Lalu keesokan harinya si abang pun mendatangi rumah gadis itu lagi. Dia sudah sangat frustasi dan rindu kepadanya. Tapi si gadis masih marah dan tidak mempedulikannya bro. Dan itu membuat si abang semakin terpukul dan hatinya terasa sakit sekali. Dan demi gadis pujaan hatinya, dia pun tak ingin lagi meminum obatnya itu. Namun melihatnya yang termenung dan tidak meminum obatnya, ibunya pun sedih bro. Ibunya menyuruh si abang meminumnya karena takut penyakitnya akan kambuh. Tapi si abang hanya diam saja bro. Melihatnya, si ibu pun pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Ternyata ibunya akan mengancam bunuh diri jika si abang tidak meminum obatnya. "Aku lebih baik mati daripada anakku yang mati," kata ibunya sambil menangis bro. Melihatnya, ayahnya pun ketakutan dan langsung menyuruh si abang untuk meminumnya. Si abang jadi bingung karena kekasihnya menyuruhnya berhenti minum. Di lain sisi, ibunya tidak tega melihatnya menderita. Waduh, mewek juga aku bro. Hahaha. Dan akhirnya si abang pun meminum obatnya itu lagi karena dia tak ingin melihat ibunya terluka. Dalam tangisnya, ibunya pun merasa lega melihat si abang akan tetap hidup. Wadidaw, mantap sekali ceritanya ini bro. Bagaimanakah kisah selanjutnya?